Kalau mengeluh, rumusnya kan maka kita akan masuk pada situasi keluhannya itu, dan kita nggak keluar dari masalahnya. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah solusi, maka langkah-langkahnya pun akan langkah-langkah menuju ke arah solusi-solusi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke topik di video ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para viewer yang sudah menonton video-video saya selama ini. Ini sebuah silaturahim yang bisa kita jalin ya dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita bisa bertemu secara langsung tatap muka. Saya juga ingin menyampaikan hormat saya buat sahabat-sahabat semua yang sudah mengingatkan saya ketika membuat video sambil nyetir seperti ini ya. Karena ada yang bilang, "Bang, itu hati-hati, fokus." Ya, makanya saya pakai kacamata hitam karena mata saya akan jadi ke kanan, ke kiri, ke samping untuk melihat, untuk berhati-hati ya. Dan saya pun jalannya pelan biar bisa sambil ngobrol seperti ini di video. Karena kalau saya nggak ngambil video, ada rekan yang ada di samping kan seperti biasa ya, ngobrolnya sama orang yang di samping. Kalau nggak ada, sendirian, lagi sendiri seperti ini, ya saya bicaranya ke handphone ini. Jadi saya pakai handphone saja ini. Next juga saya kira sahabat-sahabat semua, saya akan sangat berterima kasih kalau juga terus memberikan masukan-masukan. Kalau ada cara-cara saya yang kurang tepat atau mungkin ada yang harus ditingkatkan dari apapun. Nggak sengaja saya ngebuka artikel yang belum terlalu lama sebetulnya, setahun yang lalu ya, tepatnya tanggal 9 Februari 2019 di kompas.com. Saya baca itu judul headline-nya, redaksinya kalau nggak salah tuh kurang lebih, Presiden Jokowi .2 pemuda jangan mudah mengeluh. Menarik untuk saya angkat karena justru kita lihat fenomena belakangan ini Pak Jokowinya justru yang lebih banyak mengeluh ke rakyatnya dengan berbagai kondisi yang kita hadapi hari ini. Ini kan, tapi kan persoalan hari ini persoalan yang sangat berat dan dialami oleh seluruh dunia. Nah, justru itu ketika situasi krisis seperti ini, karena yang dialaminya juga bukan hanya oleh Indonesia, barangkali Pak Jokowi bisa melihat tuh cara-cara gaya kepemimpinan para pimpinan negara-negara lain yang ada di dunia. Apakah juga sama mengeluh? Saya yakin sih tidak. Banyak pemimpin-pemimpin yang selalu memunculkan optimisme. Turki misalkan, Cina juga saya kira presidennya, pimpinannya juga selalu menggelorakan semangat. Kan kita bisa belajar dari manapun. Terakhir kan kita dengar Pak Presiden mengeluh lagi tentang daya serap keuangan untuk menanggulangi corona ini sangat rendah ya, baru di angka 19%. Padahal kondisinya mengharuskan uang itu segera sampai pada lokasi-lokasi yang semestinya sudah dituju oleh pemerintah. Ya ini kan memang tantangan seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin ini memiliki kekuasaan yang paling besar untuk melakukan langkah-langkah apapun. Maka saya kira tidak tepat kalau yang dimunculkan justru mengeluh. Karena banyak opsi lain yang bisa ditunjukkan pada masyarakat untuk membangun optimisme masyarakat, rakyat Indonesia. Kan rakyat Indonesia ini harus ditumbuhkan optimismenya. Kalau mengeluh, rumusnya kan maka kita akan masuk pada situasi keluhannya itu, dan kita nggak keluar dari masalahnya. Tapi kalau yang kita bicarakan adalah solusi, maka langkah-langkahnya pun akan langkah-langkah menuju ke arah solusi-solusi itu. Solusi adalah sebuah hasil dari analisa yang dikaji dengan sangat profesional, sangat matang oleh ahli dan pakarnya, sehingga kebijakannya tidak menjadi blunder di masyarakat. Nah, kita dihadapkan pada gaya kepemimpinan yang mengeluh pada rakyatnya, maka saya kira kita, rakyatnya,
yang paham, yang mengerti bahwa mengeluh tidak menyelesaikan masalah, maka dari kitanya marilah kita munculkan optimisme. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita melakukan apapun yang bisa kita lakukan hari ini. Kita buka ruang-ruang kesempatan baru, kita coba hal-hal baru. Tugas pemimpin kan membawa, mengarahkan yang dipimpinnya ke arah situasi yang lebih baik. Bagaimana mungkin sekarang itu bisa kita lakukan, kita ajak menuju situasi yang lebih baik, kalau kondisi pimpinannya sendiri kondisi yang hopeless. Dan kalau kita dengar kemarin info dari Anies Mata dan Fahri Hamzah ketika bertemu Jokowi di istana, katanya sudah sampai pada tahap hopeless, sudah kebingungan harus melakukan apa lagi, dan sampai keluar statement bahwa hanya Tuhan yang bisa mengeluarkan kita dari krisis ini. Ya, saya kira kalau urusan vertikal kan mestinya sih sudah selesai ya, bahwa apapun yang terjadi, keberadaan kita hari ini di sini pun kan tentu atas izin Tuhan ya, izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam konteks kita berupaya, kan ada dalil yang lain bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak berusaha untuk memperbaikinya. Kan kurang lebih begitu redaksinya. Upayanya ini yang harus terus-menerus ditunjukkan pada rakyat kan, bahwa kita akan memberikan stimulus A, B, C, D sampai ke Z. Tapi tentu bukan stimulus yang asal-asalan, bukan stimulus yang hanya didasarkan pada bisikan lingkar terdekatnya, tapi hasil sebuah proses analisa. Yang ini kan yang sedang ditunjukkan oleh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Ini kan di pemerintahan juga jelas lebih serius, lebih fokus. Ada rapat-rapat terbatas yang terus dilakukan untuk menangani dampak COVID-19 ini. Iya betul, cuman kan kita nggak tahu juga prosesnya bagaimana. Apakah itu benar-benar sebuah situasi diskusi yang terbuka, membuka ruang-ruang pikiran-pikiran yang beragam, yang berbeda, ataukah hanya sebuah instruksi, ataukah hanya sebuah sosialisasi dari sebuah ide yang sudah dikunci sebelumnya. Nah ini kan yang jadi soalnya gitu. Bagaimana kita mau menghasilkan sebuah produk yang berkualitas kalau tanpa melalui analisa dan kajian yang matang. Saya kira stop mengeluh lah, seperti yang Pak Jokowi sampaikan di tanggal 9 Februari 2019 pada anak-anak muda di Jakarta waktu itu. Wah, keteladanan hanya bisa ditunjukkan dengan sebuah sikap konsistensi. Ya, ketika Presiden bilang pada anak-anak muda jangan mengeluh, maka persoalan seberat apapun presidennya juga jangan mengeluh, tunjukkan optimisme. Optimisme itu kan bagaimana cara kita melihat solusi-solusi, bagaimana cara kita melihat kesempatan-kesempatan dalam kesempitan sekecil apapun, dalam situasi seburuk apapun, kan begitu. Kalau orang pesimis kan jadinya sebaliknya gitu. Dalam situasi sebaik apapun, dalam situasi sehebat, seenak apapun, dia selalu melihat sisi-sisi negatifnya. Dia selalu melihat hal-hal yang memberatkannya. Ini kan sudut pandang pada akhirnya. Tapi kan arah sikap kita tentu dikendalikan oleh mindsetnya, tentu dikendalikan oleh sudut pandangnya, perspektifnya. Kalau kita mau menuju pada kesembuhan kondisi bangsa ini, maka kita harus berpikir cara-caranya untuk sembuh. Bukan fokus pada hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala betul harus dilampaui, harus diselesaikan. Tapi kalau itu menjadi fokus, maka kita hanya berusaha untuk tidak terjerembab, bukan bagaimana caranya kita berusaha untuk naik. Kan begitu prinsipnya. Saya kira ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua, bahwa yang bisa kita lakukan adalah mari kita melihat hal-hal yang positif, kita kritisi yang negatif, dan kita lampaui segala hambatan yang terjadi.